3, 2, 1. Halo, selamat sore. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya Ningrum akan memulai sebuah presentasi dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, langsung saja. Baik. Organisasi dan Arsitektur Komputer, Sistem Bilangan Komputer, dibuat oleh saya. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian sistem bilangan komputer. Sistem bilangan komputer adalah teknik untuk mewakili angka dalam arsitektur sistem komputer. Setiap nilai yang akan disimpan atau dimasukkan ke dalam memori komputer memiliki sistem angka yang ditentukan. Saya mengambil kutipan ini dari www.monitor pengertian dan jenis-jenis sistem bilangan komputer. Seperti ini. Kemudian, saya akan membahas mengenai jenis-jenis sistem bilangan komputer. Yang pertama ada desimal, basis 10. Yang kedua ada biner, basis 2. Yang ketiga ada oktal, basis 8. Yang keempat ada heksadesimal, basis 16. Saya akan membahas yang pertama yakni desimal, basis 10. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9. Setiap angka atau nilai yang mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan juga 9. Dalam sistem angka ini, basis sistem angka desimal adalah 10, karena hanya memiliki 10 digit. Contohnya, angka desimal 1, 2, 3, 4 terdiri dari angka 4 di posisi satuan, 3 di posisi puluhan, 2 di posisi ratusan, dan 1 di posisi ribuan. Yang kedua ada biner atau basis 2. Biner atau biner itu artinya 2. 2 atau 2 nilai yang berkombinasi mewakili data. Kedua status ini adalah aktif dan tidak aktif atau pasif. Jika aktif dia berarti 1, dan jika tidak aktif berarti dia diwakili oleh 0. Karena itu setiap angka atau nilai diwakili dengan 0 dan 1 di sistem angka ini. Contohnya, contoh dari biner yaitu 1, 0, 1, 0, 1, 2. Selanjutnya ada oktal atau basis 8. Sistem angka oktal hanya memiliki 8 digit dari 0 hingga 7. Setiap angka nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dalam sistem angka ini, basis sistem angka oktal adalah 8, karena hanya memiliki 8 digit.
Itu artinya oktal hanya memiliki angka berjumlah 8. Contohnya yaitu 125708. Ini tuh 8 tuh di bawahnya ya harusnya. Selanjutnya ada heksadesimal atau basis 16. Heksadesimal merupakan sebuah sistem nomor yang memiliki 16 nilai-nilai alfanumerik dari 0 ke 9 dan dalam artian A ke F. Setiap angka nilai atau nilai mewakili dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F, dan seterusnya. Dalam sistem angka ini, basis sistem bilangan heksadesimal adalah 16 karena memiliki 16 nilai alfanumerik. Di sini A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, dan D adalah 13. E adalah 14, dan F adalah 15. Contoh nomor heksadesimal yaitu 19 EDE 16. Ini di bawahnya E. Sistem bilangan komputer. Sebagai anak teknik, kita wajib mempelajari hal ini, terutama teknik informatika atau teknik komputer. Tujuannya yakni agar mengetahui suatu cara di mana menentukan bilangan yang dapat mewakili simbol yang telah disepakati atau standar pada komputer menuju data. Jika kalian belum memahami pelajaran dasar ini, maka kalian tidak bisa lanjut ke tahap pelajaran selanjutnya. Kemudian ada apa saja proses dikatakan dalam biner? Biner atau istilahnya tuh ya basis 2 ya, basis 2 yang sebelumnya saya bahas itu. Ada 4 bagian, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada tahap selanjutnya, saya lebih ke fokus ke contoh soal dari desimal ya dulu. Desimal, bukan biner sih, tapi desimal. Oke. Nah, ini biodata saya, ini foto profil saya, nama saya Ningrum Pratiarta, hobi bernyanyi, berhayal, bermain komputer, dan lain-lain. 15 tahun. Oke, thank you. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Nah, itu tadi dari presentasi saya. Sekarang saya akan membahas mengenai contoh soal dari desimal. Pokoknya saya tuh sekarang saya berfokus dengan desimal ke biner, desimal ke oktal, dan desimal ke desimal. Oke, langsung saja. Saya akan mulai presentasi. Baik, kita lanjutkan memulai presentasi, yaitu contoh soal bilangan biner, konferensi bilangan biner konferensi bilangan desimal ke biner, konvensi bilangan desimal ke oktal, dan konvensi bilangan desimal ke heksadesimal. Oke. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita mulai dari
desimal ke bilangan biner. Adapun contoh soal yang akan saya pakai itu bilangan puluhan. 88 desimal dengan titik-titik mencari jawaban biner. Ini ya biner. Oke, langsung saja kita mulai. 88 dibagi 2 menghasilkan 44. Sisa 0. Kemudian 44 dibagi 2 dengan 22, sisa 0. Selanjutnya 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisa 0. Selanjutnya 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 dengan 2, sisa 1. 2 dibagi 2 dengan 1, sisa 0. Nah, jadi seperti ini cara pengerjaannya. Kemudian saya akan copy dulu. Bawa ke sini. Nah, kenapa bisa Kenapa bisa 2? Kenapa bisa ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan semuanya juga dibagi 2? Karena seperti petunjuknya bahwa ini merupakan konferensi bilangan antara desimal dengan biner. Desimal merupakan basis dari 10, sementara biner merupakan basis dari 2. Maka dari itu, konferensinya atau pembagiannya itu berjumlah 2. Jadi 2 ini harus habis. Ini maksudnya itu dalam penjumlahan ini harus habis, tidak ada tersisa. Sampai sisanya itu berjumlah 0, yang paling akhir. Gitu. Maka, ini ada lanjut lagi. Maka, hasil dari konferensi ini yaitu 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, kenapa bisa 1, 0, 1, 1, 0? 1, 0,
1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Kenapa bisa seperti ini? Wah. Aduh, copy dulu, copy. Kenapa bisa hasilnya seperti itu? Seperti ini. Karena 110 ini diperoleh dari ini dulu, kemudian ini dulu, kemudian ini 0, ini, dan selanjutnya sampai ini. Maka terbentuklah hasil dari 10110. Seperti itu. Oke. Kemudian saya akan membuat bilangan contoh soal desimal lainnya. Nomor 2. Bilangan desimal ke bilangan oktal. Baik, saya memakai contoh 200 karena ini puluhan, maka sekarang saya akan mencari contoh yaitu ratusan. 256 10 desimal sama dengan titik. Oke, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Sama seperti tadi, 256 ini dibagi dulu, namun pembagiannya yaitu angka 8 atau oktal. 256 dibagi 8 didapatkan hasil 32, sisa 0. Kemudian 32 bagi 8, maksud saya 32 dibagi 8 sama dengan 4, sisa 0. 4 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 4. Maka hasilnya ini 400. Seperti itu. Nah, ini hasilnya. Oke, sekarang kita copy dulu.
Salah ya. Oke. Wah. Ini kok hilang ya. Oke, ulang ya sekali lagi. Bilangan desimal ke bilangan oktal. Konferensi antara desimal dan oktal memakai angka 256, 10, sama dengan titik-titik mencari hasil 8 oktal. Oke. Karena tadi hilang 256 bagi 8 karena oktal hasilnya 32, sisa 0. Kemudian 32 dibagi 8 sama dengan 4, sisa 0. Kemudian 4 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 4. Maka hasilnya yaitu 400 oktal. Diperkecil oktal. Nah, seperti itu. Duh. Ini loh. Di copy dia. Baik. Oke. Nah, sudah bisa. Jadi, kenapa bisa bilangan desimal ke bilangan oktal? Nah, angkanya 256. Lalu 256 ini dibagi 8 karena oktal, 32 sisa 0, 32 bagi 8, 4 sisa 0, kemudian 4 bagi 8, 0 sisanya 4. Nah, kenapa didapat 408? Karena dimulai dari angka ini, diambil dari angka ini dulu, 400. Dan 8 ini artinya melambangkan oktal. Seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai. Sekarang untuk yang soal terakhir, yakni soal bilangan desimal, mengkonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Oke. Langsung saja. Nomor 3. Bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Ini diperbesar dulu. Nah, pas. Oke. Untuk soalnya, karena saya memakai ratusan, maka sekarang saya memakai ribuan. Itu 1521. Dengan titik-titik 16 heksadesimal.
kecil. Nah, sudah. Oke. Oke, langsung saja mulai pengerjaannya. Jadi, 1521 itu dibagi dengan 16 sama dengan 95 sisa 1. Kemudian 95 itu dibagi lagi menjadi 16 sama dengan sisa 5 sisa 15 atau F. Kemudian 5 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 5. Maka hasil yang diperoleh yaitu 5 F 1 5F1 16. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita copy dulu. Oke, jangan desimal ke bilangan heksadesimal. 1521 16 sama dengan titik, hasilnya yaitu ini 10, hasilnya 16 1521 dibagi 16 sama dengan 95 sisa 1. 95 bagi 16 dengan 5 sisa 15 atau F. 5 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 5. Hasilnya 15 F 1 16. Bentar deh, kayaknya masih buat tugas nih. 16 ini diperkecil jadinya 16. Bentar. Ya. Nah, kenapa bisa hasilnya 15 F1 16? Bentar. Oke. Kita bawa ke painting. Nah. Kenapa bisa dihasilkan 15 F1 16 atau heksadesimal? Nah, sesuai dengan sama seperti tadi, 1521 itu dibagi 16, maka hasilnya jika dihitung 95 sisa 1. 95 dibagi 16, hasil didapat 5 sisa 15 atau F. Kemudian 5 dibagi 16, kemudian didapatkan hasil 15 F1 heksadesimal.
Jadi sesuai dengan presentasi yang tadi saya sampaikan bahwa 15 itu sama dengan F. Seperti itu. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya aturkan tadi, saya minta maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat.